Hello， 大家好，我是花花，欢迎我的视频。今天有一点不一样哦，今天要跟大家分享一下如何初学者学汉语。Hari ini agak sedikit berbeda. Hari ini aku ingin berbagi tips bagaimana cara belajar bahasa Mandarin untuk pemula. Yaitu yang pertama kita harus menguasai pinyin, 掌握好拼音. Penjelasannya saya baca aja ya bagaimana. Yang pertama yaitu kita harus menguasai pinyin. Sekedar informasi, pinyin itu merupakan penulisan Romawi dalam bahasa Mandarin, yang mana digunakan untuk bunyi-bunyi dari setiap huruf Mandarin itu sendiri. Terus, pinyin adalah cara yang paling dasar yang dapat dilakukan untuk belajar bahasa Mandarin. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, 学汉语的声调. 学汉语的声调. Yang kedua yaitu pelajari nada-nada dalam bahasa Mandarin. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Kenapa saya bilang nada-nada dalam bahasa Mandarin itu penting. Penting banget ya, kalau kita nggak menguasai nada-nadanya, otomatis itu pasti salah semua. Jadi ini kenapa kita harus pelajari nada-nadanya. Karena apa yang diucapkan dalam bahasa Mandarin, apabila penghafalan nadanya itu salah, maka artinya yang akan diterima oleh pendengar pun salah. Terus nada-nada dalam bahasa Mandarin itu terbagi dari 4 nada. Yang pertama yaitu nada datar, yang kedua nada meningkat, yang ketiga sering disebut dengan nada melengkung, yang keempat yaitu nada menurun. Contoh dari nada-nada keempat nada ini nanti aku bikin di sini nada-nadanya ya. 四声调。 Contoh 4 nada dalam bahasa Mandarin. Oke, yang ketiga itu harus sering mendengar dalam bahasa Mandarin. 3个就是常常听中文的口音，常常听中文的口音。Itu ya yang ketiga. Penjelasannya, kita harus sering latih mendengar tentang bahasa Mandarin. Nah, untuk melatih pendengaran dalam bahasa Mandarin ini sangat bisa dilakukan dengan mendengar lagu-lagu Mandarin, terus menonton televisi, menonton film-film Mandarin yang terserah ya, mau dari Cina atau dari Taiwan atau dari Singapura. Itu rata-rata kan kebanyakan kalau nonton drama atau nonton film kan kebanyakan dalam bahasa Mandarin. Jadi jelas semua itu bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Mandarin dong, ya kan? Kenapa saya bilang harus membiasakan mendengar bahasa Mandarin? Karena apabila sering membiasakan telinga kita mendengar bunyi-bunyi nada dalam bahasa Mandarin, otomatis telinga kita akan terbiasa, tentu makin mudah juga untuk nantinya kita menghafalkan dalam bahasa Mandarin sehari-hari. Tuh. Oke, itu yang ketiga ya teman-teman. Yang keempat yaitu melatih penulisan. 常常练写字哦. Yang keempat yaitu sering melatih penulisan. Kenapa? Juga alasannya latihan penulisan dapat dilakukan setiap hari. Dan kita bisa sekaligus menghafalnya. Kalau satu hari 2 kata atau 2 sampai 5, satu hari kalau bisa 2 sampai 5 kata, satu minggu 10 hari, bulan udah lumayan banyak kan. Jadi sedikit-sedikit aja kita pelajari, kita menulisnya. Sambil duduk itu kan kita bisa menulis 2 kata atau 3 kata, 2 sampai 5 kata udah lumayan loh. Oke, yang kelima. Yang kelima, gunakan sehari-hari dalam bahasa Mandarin. 常常在日常生活说汉语. Yang kelima, sering menggunakan bahasa Mandarin. Sehari-hari menggunakan dalam bahasa Mandarin ya. Ini gampang banget ya, kalau misalnya di rumah kita ada mama, papa, atau siapa teman atau adik yang bisa dalam bahasa Mandarin, kita bisa menggunakannya dalam keseharian ya. Kalau misalnya kita juga belum bisa, ya kita bisa belajar, walaupun itu kadang-kadang bisa join, nadanya nadanya itu bisa lari ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita ada niat mau belajar bahasa Mandarin udah lumayan bagus. Oke, yang keenam yaitu sering menguasai kosakata. Kenapa itu kosakata penting banget ya? Dalam Mandarin rata-rata kan kosakata lah ya, kayak bahasa Inggris juga kan, kalau kita mau ngomong lancar, jadi kita harus menguasai kosakatanya. Sama dengan Mandarin, kalau kita mau
bahasa Mandarin kita lancar, jadi kita harus tahu kosakata dengan bahasa Mandarin dulu. Secara penjelasan yang jelas ya, melatih dan memperkaya kosakata yang dimiliki juga penting dalam proses pembelajaran bahasa. Semakin banyak kosakata yang kita pahami, maka semakin lancar pula kita menggunakan bahasa Mandarin tersebut. Itu ya, semuanya ada 6 cara-cara belajar bahasa Mandarin untuk pemula. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau saya juga masih 走音，jangan harap dimaklumi ya. OK，到这里了，现在我要关掉了，拜拜，谢谢大家看我的视频哦，谢谢。Oh ya teman-teman, aku juga baru belajar bahasa Mandarin sambil apa namanya, sambil masak kadang juga dengar-dengar lagu bahasa Mandarin, nonton-nonton drama-drama Mandarin. Dulunya sering nonton drama Korea, sekarang pindah ke Mandarin. Mandarin itu sangat penting, bahasa Mandarin itu sangat penting ya. Kadang kalau kerja juga rata-rata mereka mau cari orang yang bisa bahasa Mandarin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton.